Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit UNS dan di Universitas 11 Maret ya, di UNS-nya. Nah, buat teman-teman semua yang baru melihat video ini, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan. Oke guys, kita akan langsung saja menuju ke informasi lowongannya. Nah, untuk informasi lowongannya sendiri teman-teman bisa masuk ke rekrutmen ya, rekrutmen.uns.ac.id, dan nanti teman-teman bisa melihat di link di deskripsi video ini, tinggal nanti mengklik saja. Nah, nanti akan muncul untuk tampilan seperti ini. Nah, ini adalah pengumuman dari penerimaan pegawai non PNS di lingkungan Universitas 11 Maret. Nah, di sini ada persyaratan yang harus teman-teman semua penuhi ya. Nah, ini untuk persyaratannya ini sama ya dengan yang sudah teman-teman biasanya baca di rumah sakit milik pemerintah, yaitu WNI tentunya memiliki kompetensi yang diperlukan, memiliki IPK 3 ya untuk setiap jenjang, berusia 40 tahun untuk dosen ya, dan 35 tahun untuk dokter bergelar magister, dan 35 tahun untuk tenaga pendidik ya, dan berkelakuan baik secara jasmani rohani, tidak sedang terikat kerja dengan instansi pemerintah lain, bersedia mengabdi minimal 5 tahun, dan teman-teman harus menandatangani surat pernyataan bermateri Rp10.000 dan formnya ada di sini ya, nanti kita akan bahas. Dan apabila diterima bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNS. Kemudian semua lamaran harus teman-teman upload ya di sini dalam bentuk hard file atau fisik ya, dan tidak dalam bentuk file ya, dan tidak menerima lamaran dalam bentuk fisik. Dan untuk pendaftaran sendiri ini dokumen ya, pelamar harus mengirimkan surat lamaran dalam bahasa Indonesia, diketik komputer, dan diberikan nama ya, kualifikasi pendidikan yang dilamar ya, seperti ini. Kemudian nama prodi, nama unit kerja, dan penempatan, serta surat lamaran yang ditujukan kepada rektor Universitas 11 Maret ya. Dan ini untuk yang harus teman-teman lampirkan adalah file pas foto berwarna bentuk JPG 500 KB, scan KTP ya, asli KTP dan keterangan domisili, kemudian scan ijazah terakhir ya buat dosen S1, profesi SP, kemudian S2, S3, kemudian tenaga pendidik ijazah terakhir, tenaga kesehatan yaitu ijazah terakhir, profesi, dan STR. Untuk tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal pelamar dan tidak boleh surat keterangan lulus atau pernyataan yang menyatakan bahwa belum diwisuda. Kemudian ada scan asli surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan luar negeri ya, bagi teman-teman yang lulusan luar negeri. Kemudian scan sertifikat atau surat keputusan akreditasi program studi dan institusi minimal B ya. Kemudian scan asli surat pernyataan sebagaimana tersebut ya. Kemudian scan asli pengalaman kerja, kemudian yang lainnya ya. Kemudian surat sertifikat TPA ya, kemudian surat asli bukti TOEFL, kemudian scan asli keterangan sehat jasmani dan rohani, scan daftar riwayat hidup atau CV, kemudian scan surat keterangan catatan kepolisian, kemudian scan asli surat pemberhentian dari instansi asal ya. Kemudian penamaan file dokumen ya, untuk penamaan file dokumen sendiri nanti diunggah melalui link yang nanti kita akan berikan, dan ini dengan contoh Selamat Basuki underscore Verika bahasa Mandarin, kemudian underscore foto dan lain-lain ya. Nanti ini minimal maksimalnya 5 MB atau 500 KB ya. Kemudian untuk unggah dokumen nanti dokumen di scan dan disusun sesuai dengan urutan persyaratan di atas, kemudian diunggah pada laman ini ya. Kemudian nanti kita akan memberikan linknya di deskripsi, dan paling lambat ini tanggal 25 Agustus 2022 jam 23.59. Di luar tanggal pendaftaran tersebut di atas tidak akan diproses lebih lanjut. Dan untuk pelaksanaan seleksi sendiri ini sudah ada jadwalnya ya teman-teman semua, untuk pengumuman pembukaan rekrutmen tanggal 18 ya, dan kemudian nanti kita akan membahas mengenai apa saja yang dibuka. Untuk pendaftarannya sendiri tanggal 21 sampai 24, kemudian unggah dokumen 21-25, pengumuman lolos administrasi 13, kemudian tes
TKD ya 20 September, kemudian pengumuman lolos tes tertulis TKD tanggal 27, kemudian tes tertulis TKB ini 3 Oktober, pengumuman lolos tes tertulis TKB tanggal 7 Oktober 2022, kemudian tes mengajar dan wawancara diikuti oleh peserta yang lolos tes TKB, dan tes mengajar bagi dosen, tes wawancara bagi dosen dan tenaga didik ya tanggal 10 sampai 11 Oktober. Pengumuman diterima tanggal 11 Oktober, pemberkasan tanggal 18 sampai 20, kemudian mulai masuk ini tanggal 1 November 2022. Dan untuk pengumuman kelulusan ya, setiap tahap seleksi ya nanti akan diinformasikan melalui laman kepegawaian ya di kepeg.aukuns.ac.id. Seluruh pelamar atau peserta seleksi dimohon aktif ya untuk memantau informasi pengumuman melalui laman yang ada di sini ya teman-teman semua. Silakan teman-teman nanti tinggal membuka linknya di deskripsi video ini, kita sudah menyediakan, tinggal nanti teman-teman bisa membacanya. Dan untuk pengumuman seleksi yang lengkap ini bisa teman-teman klik saja yang ada di sini ya. Ini ada pengumuman seleksi penerimaan pegawai, dan di sini kita langsung masuk saja. Dan sini untuk persyaratan kita sudah membahas tadi, kemudian untuk pendaftaran juga sudah kita bahas, kemudian untuk penamaan file dokumen kita sudah bahas, dan untuk pelaksanaan seleksi kita sudah bahas. Dan di sini formasi dosen ya atau formasi yang dibuka ya. Di sini ada yang formasi untuk dosen dan juga yang penempatan juga nanti akan ada yang selanjutnya. Ini ada formasi tenaga kependidikan non PNS ya. Ini ada di UNS-nya juga, nanti teman-teman akan ditempatkan di rumah sakitnya ini ya. Dan kita akan membahas satu persatu, jadi teman-teman silakan bisa simak video ini ya. Yang pertama ada dosen, ini untuk Fakultas Kedokteran ya. Di sini yaitu PPDS untuk radiologi. Ini untuk kualifikasinya nih teman-teman bisa bahas sendiri ya, karena sangat banyak sekali. Ini untuk dosen radiologi ya, dokter radiologi, kemudian dosen asisten ahli ini Fakultas Kedokteran yaitu PPDS anestesiologi, kemudian dosen untuk Fakultas Psikologi ya, ini untuk studi psikologi, kemudian selanjutnya dosen lektor ya, kemudian ini ada Fakultas Psikologi ini untuk yang tenaga kesehatan. Kita akan membahas yang tenaga kesehatan aja, jadi teman-teman yang non kesehatan ini mungkin bisa memberitahu ke teman-temannya ya. Ini ada banyak sekali dan ada banyak info untuk di Rumah Sakit Surakarta juga. Dan selanjutnya ini juga ada banyak ya teman-teman semua untuk bahasa, dan kita akan langsung membahas mengenai dosen non PNS. Ini juga ada akuntansi, kemudian di sini bisa teman-teman lihat ya, dan banyak sekali. Dan untuk selanjutnya di sini ada juga untuk dosen ahli ya, untuk D3 farmasi ya, ini bisa teman-teman lihat S1 D4 ilmu farmasi diutamakan profesi apoteker. Kemudian ada D3 kebidanan ini ya, untuk rencana penempatannya ya di di kampus Sekolah Vokasi Surakarta. Ini bisa teman-teman lihat. Nanti juga ada D3 kebidanan ini untuk penempatannya. Jadi untuk teman-teman untuk dosen D3 kebidanan. Jadi teman-teman dosen ahli ini untuk yang kesehatan ini banyak sekali ya. Teman-teman tinggal baca saja karena memang untuk pengumumannya lumayan banyak ya teman-teman semua. Dan di sini juga ada untuk formasi tenaga pendidikan non PNS juga ya. Untuk yang pertama ini ada untuk tenaga pendidikan untuk jaringan, ini nanti teman-teman tanya di Universitas 11 Maret. Dan ini juga ada tenaga kependidikan dokter umum, ini penempatannya ada di rumah sakit. Ini bisa teman-teman lihat juga untuk kualifikasinya, karena untuk kualifikasinya banyak juga, jadi teman-teman bisa langsung aja menuju ke link yang udah kita sediakan, nanti tinggal teman-teman baca aja. Jadi untuk selanjutnya ada fisioterapi juga, kemudian ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, ini untuk S1 kesehatan masyarakat. Kemudian ada tenaga pendidikan sanitarian, ini untuk S1 kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan, mungkin ini bisa ya teman-teman bisa mendaftar. Kemudian ada terapi gigi dan mulut, ini untuk teman-teman yang D3 keperawatan gigi dan mulut ya. Kemudian ada tenaga kependidikan ini yang psikologi. Kemudian ada pengawas keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, ini D3 S1 kesehatan dan kesehatan lingkungan ya. Teman-teman kesehatan lingkungan ini mungkin bisa mencoba. Kemudian ada peranata jamuan, ini mungkin teman-teman yang D3 yang SMA ini bisa mencoba untuk
di tenaga pendidikan yang Pranata Jamuan ya, pemasak. Nah, mungkin cukup sekian saja ya untuk informasi yang kita bagikan di Universitas 11 Maret, dan di sini ada banyak lowongan yang dibuka, jadi teman-teman bisa langsung aja menuju ke informasi lowongannya dengan mengklik link di deskripsi video ini. Kita sudah menyediakan, dan mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan. Saya admin kesehatan undur diri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.